tidak semua kisah para polwan cantik diketahui semua orang. Masih banyak yang belum tahu ada program penyeragaman wajah para polwan cantik, yang bertugas sebagai presenter situasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Jumpa lagi dengan saya Awan dari Kata Rupa, info dan review segala rupa. Keseragaman rupa menjadi ciri khas yang paling teraba mata dalam sebuah organisasi, yang menerapkan disiplin tinggi, kepatuhan mutlak pada aturan dan kode etik organisasi, serta loyalitas yang tegak lurus ke atas. Hal ini bisa kita saksikan di dunia militer dan kepolisian. Bisa dibilang, semakin seragam rupa dan tingkah laku mereka saat bertugas, semakin menunjukkan tingginya disiplin serta kepatuhan. Selain tentunya kekompakan. Jika keseragaman umumnya berupa baju seragam berikut atribut serta gestur dan cara bicara yang khas, maka yang terjadi pada para polwan cantik tanah air ini terbilang mengejutkan. Wajah mereka dibikin mirip satu sama lain. Lantas bagaimana caranya? Apakah lewat polesan makeup, atau bahkan operasi plastik wajah? Atau, apakah saat perekrutan memang dipilih yang berwajah mirip satu sama lain? Dan, apa sesungguhnya motif serta tujuannya? Nilai berita soal polwan cantik tak jarang lebih tinggi dibanding soal artis cantik. Pasalnya, polwan cantik bak artis dirasa publik bukan hal yang biasa, jarang ada, langka. Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan fenomena kehadiran para bidadari berseragam ini. Bahkan, setelah 1 dekade viralnya kehadiran mereka, pesonanya tetap membius publik hingga kini. Semangat ya! Sama halnya dengan publik figur, segala tindak tanduk polwan cantik tak luput dari sorotan publik dan media, baik yang terpuji maupun yang tercela. Hingga yang masih berupa gosip pun jadi berita berating tinggi. Pendek kata, polwan cantik mau tidak mau di mata publik adalah selebritis dengan segala suka dukanya. Di mana ranah privat mereka, kerap terpaksa ataupun secara sukarela, jadi konsumsi publik. Namun, tidak semua kisah para polwan cantik diketahui semua orang. Masih banyak yang belum tahu ada program penyeragaman wajah para polwan cantik, yang bertugas sebagai presenter situasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Hal ini terungkap dalam sebuah artikel di Tempo.co, tepatnya pada 21 September 2014 lalu, yang bertajuk, "Kenapa Wajah Polwan Cantik Dibikin Mirip?" Selain apa motif dan tujuan pemiripan wajah ini, tentunya yang menggelitik publik juga adalah, bagaimana caranya membuat wajah mereka terlihat serupa satu sama lain. Apakah seperti menciptakan pasukan robot ataupun cyborg dengan keahlian dan kecerdasan buatan, yang bahkan lebih dari manusia dalam beberapa hal. Cara ini jelas mampu menciptakan pasukan khusus dengan tingkat keseragaman rupa dan laku yang sangat presisi. Namun, tentu saja saat ini cuma ada di dunia film fiksi ilmiah, yang mungkin baru bisa terjadi ratusan hingga ribuan tahun lagi. Bagaimana dengan operasi plastik wajah? Cara ini terbukti mampu membuat kemiripan yang mengagumkan. Tak hanya mirip sosok idola, tapi juga tokoh kartun maupun boneka. Bahkan tak sedikit yang ingin menyerupai setan demi sensasi semata, atau memang memuja setan. Tapi, masa iya sih program pemiripan rupa para polwan cantik bakal sejauh ini? Di samping butuh biaya yang tak sedikit, oplas bakal berdampak buruk pada psikologis mereka yang tak rela punya wajah ala cetakan massal pabrik. Lantas bagaimana dengan proses seleksi polwan calon presenter lewat kemiripan wajah? Cara ini terbilang masuk akal, namun bakal sulit terlaksana lantaran harus ada standar rupa wajah yang diinginkan, yang punya daya pikat tinggi. Contohnya wajah rupawan legendaris Bribtu Eka Frestia yang pertama kali viral ini. Pastinya, bakal sulit menemukan beberapa polwan cantik yang punya kemiripan rupa khas Bribtu Eka Frestia. Begitu juga dengan wajah rupawan Bribtu Nurmala Hilda dan Bribda Leri Romina. Kecantikan keduanya pun terbilang khas, hingga sulit dicari kembarannya di antara para polwan.
Cara terakhir adalah dengan keajaiban polesan makeup dan tata rupa rambut. Seperti yang sudah banyak diketahui publik lewat media massa maupun media sosial, di tangan para makeup artis skill level dewa, wajah seseorang bisa bertransformasi drastis meniru wajah pesohor tertentu. Seperti makeup artis asal negeri tirai bambu, Yuya Mika, yang sempat memukau jagat maya beberapa waktu lalu. Hanya dengan polesan makeup dan wig, ia begitu piawai mengubah diri jadi karakter Daenerys Targaryen dari serial TV Game of Thrones. Bahkan karakter laki-laki pun bisa dengan mudahnya ia tiru, seperti karakter Kapten Jack Sparrow yang diperankan Johnny Depp. Cara inilah yang tampaknya diterapkan oleh seorang konsultan humas NTMC Polri kepada para polwan cantik presenter situasi arus lalu lintas. Sang konsultan yang tidak bersedia disebutkan namanya ini, mengaku pada Tempo.co bahwa ia sengaja membuat rupa wajah para polwan cantik, mirip satu sama lain. Jika para polwan cantik presenter gelombang pertama secara individu sangat dikenal luas oleh publik, maka polwan cantik presenter gelombang berikutnya kurang dikenal karena dibuat mirip satu sama lain. Demikian penuturan sang konsultan. Tampaknya, sang konsultan mengindikasikan, ia berkaca pada kisah nyata Bribtu Eka Frestia dan para polwan cantik presenter gelombang pertama lainnya, yang sukses menjadi selebritis dari genre baru, bernama polwan cantik. Ia pun menegaskan, bahwa polwan adalah abdi negara, karena itu ia memperkenalkan presenter gelombang berikutnya sebagai polwan, bukan sebagai dia pribadi. Sang konsultan pun selalu mengingatkan para polwan cantik ini, untuk menghindari wawancara dengan media tanpa baju seragam. Ketika mereka tidak mengenakan seragam, maka publik tidak bisa mengenalinya lagi. Status sebagai abdi negara, bukan mewakili diri pribadi ini, tampaknya menjadi semacam rem yang menyebabkan para polwan cantik presenter setelah era Bribtu Eka Frestia dan kawan-kawan, kurang dikenal. Bukan sebuah kemunduran yang tak diharapkan, tapi seperti upaya koreksi atas fenomena polwan selebritis satu dekade lalu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Nah, bagaimana menurutmu? Setujukah popularitas para polwan cantik sebagai individu, diredam dengan cara membuat rupa mereka mirip satu sama lain, karena menyandang status sebagai abdi negara? Apapun pendapatmu, pastinya sangat berharga buat pembelajaran kita bersama. Silakan sampaikan di kolom komentar. Saya Awan, thanks for watching, dan temukan konten-konten menarik lainnya, hanya di Kata Rupa.